Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial kali ini saya akan coba contohkan membuat suatu 3D object ya, menggunakan software FreeCAD, yang mana FreeCAD adalah software open source. Jadi saya sudah siapkan objek yang akan kita buat dalam FreeCAD. Ini pun dibuat dengan FreeCAD. Nah, kita akan coba membahas tahap-tahap pembuatan bentuk 3D dari objek multi-view drawing ini. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa sudah terinstall FreeCAD di PC-nya masing-masing. Kemudian dicek juga. Ini saya pakai FreeCAD versi 0.18. Jadi FreeCAD ini banyak versinya, dari mulai saya pakai pertama 0.14, 0.15 sampai sekarang 0.18. Ada beberapa perbedaan ya, dari segi fitur, kemudian flow dalam proses drawingnya. Ini FreeCAD sekarang yang stable versinya yang 0.18, jadi kita akan coba pakai 0.18. Jadi untuk membuat objek 3D dari multi-view drawing ini, pertama open dulu FreeCAD-nya, kemudian kita akan buat new page di sini, create new page ya. Bisa dari simbol ini atau langsung dari file kemudian new, sama aja ya. Nah, kemudian kita akan ubah workbench-nya. Jadi di sini ada workbench. Workbench itu kalau di workshopnya beda-beda. Ada orang yang kerjanya tukang kayu, ada yang kerjanya tukang logam, ada yang kerjanya dengan material akrilik dan sebagainya. Jadi ini menentukan bentuk apa yang akan kita buat dan bahan apa yang akan kita kerjakan. Nah, secara general saya akan pakai dua workbench di sini, yaitu part design dan part workbench. Ini menurut saya sih yang basic yang bisa dipahami ya. Nah, ini interface saat kita sudah memilih part design workbench dengan page yang baru ya, blank page. Nah, ada perbedaan antara FreeCAD 18 dan FreeCAD di bawah 0.17. Untuk FreeCAD di atas 17 itu harus create body dulu untuk dapat membuat feature objek ya. Kalau di yang sebelumnya tanpa ada body pun dia bisa drawing. Nah, sebelum lanjut ke metode menggambar, ada beberapa opsi dalam membuat objek 3D ya. Flow-nya bisa aja kita menggunakan primitive object. Apa itu primitive object? Kalau kita lihat, primitive itu objek-objek yang sudah ada objek dasar seperti kubus, silinder, bola, kerucut ya, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut primitive object. Jadi bisa aja kita tumpuk-tumpuk masing-masing objek ini untuk menghasilkan bentuk-bentuk 3D yang kita inginkan. Mungkin timbul pertanyaan, gimana caranya untuk membuat 3D objek ini dari objek-objek yang kita punya? Sangat mudah sebetulnya. Ini mungkin flow-nya bisa beda-beda ya setiap orang. Karena saat melihat multi-view drawing seperti ini, interpretasi setiap orang mungkin berbeda. Kalau saya melihat ini, pertama yang akan saya gambar adalah front view. Jadi kalau saya anggap ini adalah front view, ini adalah top view, dan yang kanan adalah right view, right side view. Nah, karena saya ingin menggambarkan front view dulu, saya akan berimajinasi. Nah, berarti apa sih yang pertama kali harus saya gambarkan? Dalam hal ini saya membayangkan bahwa tahap awal yang akan saya buat adalah dasar. Dasarnya adalah objek seperti ini ya. Jadi objek dasarnya yang saya akan buat adalah persegi panjang ya, dengan ketebalan tertentu. Berapa thickness-nya? Itu sebesar 10 mili ya. Ini saya pakai mili di sini unitnya. Jadi pertama kita akan buat solid object dari primitive object tadi ya. Jadi metode pertama yang akan saya coba perkenalkan itu
membuat objek 3D dengan primitif objek solid. Nah, jadi nanti flow-nya akan seperti ini. Kita akan coba membuat base-nya atau dasarnya tadi ya, dengan ketebalannya 10 mili, kemudian berarti dia ngambil dari sini ya, kemudian lebarnya adalah 60 dan panjangnya adalah 100 ditambah radius 30, berarti panjangnya adalah 130. Jadi tahap awal kita akan membuat bidang datar dengan panjang kali lebarnya 130 dikali 10 dengan ketebalan bidangnya 10 mili. Oke, kita akan coba praktekkan dengan solid ya. Karena tadi saya bicara kita akan coba membuat base-nya dulu. Jadi kalau di sini ini ada untuk menunjukkan view-nya isometrik, ini untuk men-set supaya menjadi front view, top view, right side view, rear atau belakang ya, bottom view dan left side. Nah, karena tadi saya akan coba menggambarkan dari base, saya akan coba mengambil top view sebagai proyeksi. Jadi saya akan ngambil proyeksi di YZ nih ya. Sama ya, kita akan coba buat dulu body untuk memudahkan proses selanjutnya. Nah, hanya kita nggak buat dulu sketchnya karena tadi kan kita akan membuat dari primitive object. Ini sudah di top ya. Ini ada menunjukkan juga proyeksinya, ini bagian atas ya. Ini front, dia akan berubah ya. Ini top. Jadi saya menggambarkan dari top. Nah, pertama saya akan buat dulu objek seperti ini. Kalau di isometrik berarti akan begini ya. Nah, tadi kita setting kubusnya ini tadi kan panjangnya kita ingin 130 dengan lebar 60, ketebalannya 10. Oke. Nah, ini ada tombol untuk fit semua objek dalam bidang kerja kita. Nah, jadi ini adalah objek yang dibuat sebagai dasar dari gambar 3D yang ingin kita develop ya. Nah, sekarang kita balik lagi, coba cek ke bagian multi view drawingnya. Jadi pada tahap awal tadi saya sudah menggambarkan base ya, atau dasar dari objeknya. Tahap kedua apa? Nah, dalam logika saya, flow yang selanjutnya adalah kita akan membuat fitur seperti ini. Jadi saya hanya akan coba membuat kubus yang lain yang akan saya tempatkan di atas base yang tadi ini ya. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya adalah ini, berarti tingginya 50 dikurangi 10 berarti 40 ya. 40, kemudian oke, kita buat ini 60 juga ya. Ini karena dimensinya enggak akurat waktu itu, saya akan buat ini 60, 15, 30 dan 15 ya. Saya akan buat seperti itu sehingga kubus yang akan saya buat ukurannya adalah 40 dikali 60 ya. Ketebalannya mengikuti ketebalan ini ya. Ketebalan ini berarti 60 juga ya. Oke, kita coba buat primitif objek yang kedua. Oke, ini sekarang masih numpuk ya karena posisinya sama-sama 10 ketebalannya dan lokasinya masih di 0,0. Baik untuk X, Y dan Z aksis ya. Ini kalau saya coba hidden ya, ini akan muncul. Nah, ini objek yang tadi kita buat. Nah, kemudian saya akan buat tadi sesuai ukuran ya. Tadi kan lengthnya 60 dibuat ya, panjangnya 60, widthnya 40, widthnya juga 60, kemudian heightnya tadi kita ingin 40. Oke. Nah, ini kan masih intersection ya, masih memotong. Jadi si kubus yang kedua memotong kubus tadi yang pertama, walaupun ini sudah bukan kubus bentuknya ya, sudah jadi balok. Nah, bagaimana cara supaya kubus ini berada tepat di atas balok yang pertama?
Oke, saya kasih nama ya supaya nggak pusing. Oke, ini saya anggap sebagai balok dasar. Oke. Kemudian ini adalah saya anggap namanya adalah kubus atas. Itulah ya, dalam penamaan ini hanya untuk memudahkan penyebutannya aja. Nah, kemudian kita akan coba geser ya. Di placementnya kita akan geser. Jadi di sini ini placement, kita rubah di positionnya. Nah, ini kan sekarang posisinya, titiknya adalah dia ada di 0, 0,0 X, Y, dan Z nya. Nah, saya ingin pindahkan dia 10 cm ke atas supaya posisi kubus atas berada tepat di permukaan balok dasar. Nah, kalau kita cek di sebelah kanan ya, itu ada sumbu yang menunjukkan sumbu X, Y, dan Z. Karena kita ingin coba menghimpitkan ya kubus atas tepat di atas balok dasar, berarti saya harus memindahkan atau menggerakkan kubus atas ini sebesar 10 mili karena thickness dari balok dasar 10. Nah, jadi ke mana? Ke arah sumbu Z. Oke, kita pindah ini 10. Oke, dan kita lihat baloknya bergeser, kubusnya bergeser. Ini kalau di tampak depan seperti ini. Tadi sebelum kita rubah, kubus atasnya adalah seperti ini bentuk. Nah, kemudian kita geser karena ingin mendapatkan dimensi yang tepat sesuai dengan multi-view drawing tadi. Nah, berarti kita sudah punya bentuk dasar ya. Kita sudah punya bentuk dasar dari objek ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Dalam logika saya akan membuat dulu profil ini, lubang ini dan lubang yang sebelah sini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan coba melakukan pocketing ya. Pocketing artinya kita akan membuat celah pada objek solid ini dengan primitive object juga. Nanti kita bisa pakai tapi pocketing itu nanti di next pembahasan yang selanjutnya. Kalau kita pakai primitive object, berarti kita akan pakai fitur cut ya. Fitur cut itu kita akan memotong suatu benda solid dengan benda solid lainnya. Jadi memang kayak kita potong ya gitu. Nah, jadi saya akan coba dulu buat objek yang ini ya. Jadi ini bentuknya seperti balok dengan panjang 60, lebarnya tadi saya mau bikin 30 ya, karena ikuti ini 30 kali 60 dengan kedalaman 25. Nah, saya akan coba buat seperti ini. Oke, jadi kita akan coba buat balok yang lain. Dia ada di bawah sini ya. Jadi kalau kita coba hidden ya, dia ada satu di bawah. Oke. Nah, tadi kita akan buat satu balok lain yang panjangnya 30 ya, 30 ya. Kemudian lebarnya coba kita cek lagi. Lebarnya 60, tetap karena mengikuti ini ya. Tingginya 25. Nah, tapi sekarang sama ya, posisi kubus ini saya kasih nama aja dulu, kubus 1. Nah, si kubus 1 ini harusnya posisi dasarnya itu ada di 25 cm dari bottom surface-nya si balok dasar. Tapi karena balok dasar ini thickness-nya 10, berarti kita akan buat dia 15 cm dari surface atasnya si kubus dasar, atau langsung
25 cm dari bottom surface-nya kubus bawah ya, balok dasar maksudnya. Nah, jadi saya akan move ke sumbu Z karena tadi kita ingin dapat posisi dia 25 cm dari bawah sini. Jadi kalau kita lihat dari tampak depan akan seperti ini bentuknya. Oke ya. Jadi masuk ke placement seperti tadi, position, kita akan move dia sebanyak 25 mili ke atas ke sumbu Z. Oke, dia sudah pindah, tapi masih posisinya berhimpit ya, nggak di tengah. Nah, supaya dia bergerak 15 cm, karena tadi kita ingin profil di sebelah sini adalah 15 mili thickness-nya, kita akan pindahkan ke sumbu X. Kita akan majukan sebanyak 15. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, setelah jadi, apa yang dilakukan? Ya, jadi kita akan memotong kubus atas dengan kubus 1. Sehingga logikanya kita akan select dulu kubus atasnya, kemudian select kubus satunya. Nah, baru kita cut. Saya akan memotong kubus atas dengan kubus 1 dan akan menghasilkan profil seperti ini. Ya. Jadi kalau ininya saya hide tadi ya, si cutnya, kemudian saya munculkan objek aslinya kan seperti tadi. Hasil cutnya akan menjadi seperti ini. Itu untuk tahap pemotongan yang pertama. Kita cek lagi di multi-view objeknya. Nah, tadi kan baru yang ini ya, celah yang ini. Nah, sekarang kita akan coba membuat kembali celah yang satu lagi, yang dari depan ke belakang. Sama dengan cara yang tadi, kita akan buat width-nya 30, length-nya berarti 60 kalau ini ya, dengan depth-nya 20, karena ada jarak ya, ada sedikit perbedaan elevasi atau level antara batas ini dengan batas yang ini ya. Nih lihat ada gap 5 mili. Nah, kita akan coba buat. Berarti tadi dibuat 30 dikali 30 dengan depth-nya 20. Nah, kita akan buat lagi dengan cara yang sama. Ini ada, saya kasih nama kubus 2. Nah, ini kubus 2, kita akan coba buat ukurannya. Tadi ini ke sini, ini berarti kan dari kubus atas ya. Oke, kubus atas itu width-nya 60. Nah, berarti sama. Kubus 2 pun width-nya akan kita buat 60. Length-nya juga 60. Berarti width-nya bukan 60 ya, tapi 30. Karena kita ingin dapat bottom, nggak kelihatan ya. Oke, nanti akan kelihatan nih kalau kita hide nih, saya umpetin. Nah, jadi nanti akan muncul profil seperti ini. Ini kalau kita rotate ya. Nah, tinggal kita move kubus 2 ini ke arah sumbu Y sebanyak 15. Jadi saya akan move dia ke arah sumbu Y sebanyak 15 mili. Nah, jadi kalau dilihat dari bawah akan seperti ini objeknya. Dia simetris ya. Nah, thickness-nya berapa? Thickness-nya 20 tadi ya. Kita buat berarti height-nya 20. Oke, berarti seperti ini. Nah, ini masih memotong ya. Nah, saya akan move dia supaya berimpit dengan surface ini. Gimana caranya kita lihat. Tadi thickness-nya 20, dari sini ke sini, berarti kita akan gerakan sebanyak 30 ke arah sumbu Y. Jadi kubus 2 akan saya gerakan ke arah sumbu Y sebanyak 30 mili, sebesar 30 mili ya.
ke sumbu Z sebanyak 30. Nah, jadi hasilnya akan jadi seperti ini ya. Akan ada gap ya. Tadi berarti ya betul karena profilnya kan akan seperti ini ya, akan ada gap. Jadi kalau kita lihat akan ada gap ya, bagian ini lebih tinggi dibandingkan yang ini ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita akan potong ya hasil cut tadi ya dengan kubus 2 sama cut, dan akhirnya akan jadi seperti ini ya. Sudah mulai terbentuk objeknya. Jangan lupa kita akan save as. Saya kasih nama trial video. Yes, karena ini untuk bahan pembuatan video ini. Oke, setelah ini apalagi yang akan kita kerjakan? Sebetulnya stepnya bisa banyak ya, tapi di sini saya akan coba membuat pola kurva ini ya. Ini sangat mudah dengan operasi di FreeCAD, hanya tinggal melakukan fillet atau round ya pada kurva yang kita inginkan. Kita lihat di sini radiusnya 30 mili, berarti kita tinggal select ya. Kita bisa pakai opsi curve di sini atau fillet, atau bisa juga pakai opsi membuat ini ya, fillet dengan ini langsung ya. Nah, blok dasarnya kita select. Nah, berarti ini bisa pakai part tadi ya. Coba kita buat. Oke, ini H5, select edge sebesar 30. Coba kita oke ya. Sudah terbentuk pola seperti ini ya. Jadi nanti fitur-fitur ini kita bisa pakai dikombinasikan ya. Bahkan kita bisa kombinasikan art workbench dengan part design, dengan technical drawing, dengan test bed dan sebagainya. Ini bisa kita kombinasikan ya, sedemikian rupa sehingga menghasilkan objek yang kita inginkan polanya. Nah, kemudian setelah seperti ini apa yang kita lakukan? Banyak hal ya. Nextnya mungkin saya akan melakukan ini ya, pocketing atau membuat lubang di surface balok dasar ini. Caranya gimana? Sangat mudah, kita hanya tinggal, nah, karena idenya adalah kita ingin membuat objeknya dengan primitif ya. Jadi saya nggak akan pakai sketch di sini. Nanti mungkin di video selanjutnya saya baru pakai metode sketching ya. Nah, untuk membuatnya juga sama, kita hanya tinggal select ya. Nah, di sini terlihat ya satu objek silinder yang dihasilkan dari pilihan tadi. Ini akan seperti ini kelihatannya ya. Nah, kemudian kita akan buat dia menjadi diameternya yang diharapkan. Ini dua-dua saya akan bikin sekitar 10 lah ya. Saya akan bikin silinder dengan diameter radius 10. Radius 10 berarti 20 ya diameternya. Oke. Nah, kemudian saya ingin posisinya tepat di tengah-tengah sini. Artinya kita akan moving ya. Tinggal dicek lagi ke gambar ini. Berapakah center ya? Center dari ujung sini ke sini itu ternyata kurang lebih sebesar 100. Artinya akan ada jarak dari center ke sini 30. Nah, saya akan buat 100, berarti ini ke sini harus 30. Begitupun center ini ke sini. Kita buat ya. Jadi kita akan move objek silinder ini sebanyak 100 mili ke sumbu X. Nah, kita akan move posisinya 100 mili ke sumbu X. Kemudian senternya berada 30 mili dari sumbu Y. Nah, ini udah pasti dia ada di tengah-tengah posisinya. Dengan hal yang sama ya, kita akan memotong lagi. Kita akan cut, kita akan buat lubang di fillet ini ya. Dengan silinder yang tadi kita buat juga, kita akan cut. Nah, sehingga
hasilnya akan menghasilkan lubang seperti ini. Nah, jadi ini udah jadi sebetulnya objeknya ya. Persis ya dengan yang tadi kita buat. Nah, jadi kalau kita lihat front view persis ya seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini ya, ini front view-nya seperti ini, kemudian top view-nya juga seperti ini ya, persis. Right side view-nya akan seperti apa? Sama ya. Nah, hanya perbedaannya di sini kalau kita lihat di front view, ini dia masih berupa objek yang terpisah. Nah, ini nanti akan menjadi masalah saat kita ingin membuat multi-view drawing seperti ini. Karena persyaratan untuk menghasilkan multi-view drawing itu harus satu objek. Sekarang kita coba ya. Saya akan coba membuat multi-view dari objek yang kita buat ini. Jadi kita nanti untuk membuat multi-view-nya, pilih Workbench Technical Drawing, kemudian buat page baru. Nah, nanti akan menghasilkan template seperti ini. Ini adalah objek yang kita punya, ini adalah template yang dibuat dengan technical drawing tadi. Nah, sekarang saya akan coba memasukkan objek ini ke dalam template yang kita punya. Caranya adalah kita harus select salah satu objek, kemudian kita select ini ya, ini untuk memasukkan view yang ada di objek ini ya. Kita masukkan. Nah, akan seperti ini. Ini dari mana? Ini adalah hasil yang kita pegang ini ya, yang kita select nih. Kalau saya pilih cut 02, kemudian saya masukkan, akan jadi seperti ini hasilnya. Artinya kan masih terpisah ya, satu sama lain ya. Nah, sekarang bisa nggak kita select dua objek ini, kemudian kita masukkan ke dalam template? Oh, ternyata bisa. Tapi tetap jadi masalah. Kenapa? Karena ada garis ini ya. Padahal kalau dicek di contoh itu nggak ada garis. Dalam definisi yang kita pahami bahwa kalau ada garis berarti mungkin ada perbedaan level atau mungkin ada perbedaan inclination dari surface-nya. Jadi gimana caranya supaya menghilangkan surface limit ini? Ini kan kayak seperti surface limit lah. Bisa jadi kita mengasumsikan surface ini agak miring, incline, ya. Atau bisa juga surface ini curve, ya. Nah, jadi caranya ini kita hapus dulu ya, sebelum ke sini. Yes. Oke, jadi nanti ini multi-view akan di sini munculnya. Nah, jadi ini kita akan select ya dua-duanya. Nah, kemudian balik dulu ke part workbench, kemudian kita akan union. Kita akan menggabungkan kedua objek ini menjadi satu. Nah, ini sudah jadi satu objek. Walaupun nanti kalau dimasukkan ke tag drawing-nya akan tetap muncul ya garisnya. Berarti kan belum selesai nih, masih terpisah sebetulnya. Di sini hanya menggabungkan aja. Nah, kemudian gimana caranya supaya dia bergabung? Gampang ya. Jadi si Fusion ini kita akan operasikan dengan part workbench. Kita di sini bisa pilih refine shape. Jadi kalau kita lihat di sininya ya, kita akan pilih opsi refine shape. Nah, secara otomatis dia hilang batasnya, ya. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, tapi kalau diamati ini ada yang kurang nih. Ada satu fitur yang kurang. Karena kalau kita cek di sini, ini ada curve dengan radius sekitar 10 mili. Sedangkan di sini masih belum terbentuk nih curve-nya ya. Nah, gimana caranya? Sangat mudah. Sama seperti tadi saat kita membuat curve ini. Cuma karena ini nggak bisa diselect langsung, kita harus coba opsi yang ini ya. Nah, kita harus cari edge-nya yang mana ya. Coba lihat ya. Edge 1, oh sebelah sini nih yang hijau nih ya. Ini edge 1 nih. Edge 2, edge 3 dan seterusnya. Nanti kita coba-coba sampai ketemu di edge berapa ya. Atau saya coba select aja dulu surface-nya ya. Nah, saya select surface ini. Oh, ternyata yang terpilih adalah edge 16 sampai edge 22.
Nah sekarang coba hilangkan ya. Oh, Edge 16 itu yang atas, Edge 17 itu sebelah situ, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, ini nih Edge-nya nggak ketemu ya. Oh, ada di satu nih. Nah, berarti ketahuan bahwa Edge yang sebelah sini adalah Edge 7. Nah, tadi kan 10 ya, kasih 10 mili. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah ya, udah selesai ini objeknya. Jadi hanya dalam hitungan beberapa menit ini selesai. Ini kita buat dengan pola menggunakan primitive object. Ini opsi pertama. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke sini ya. Jadi objek yang fillet tadi, ini saya akan kasih dulu front view. Kemudian saya ingin masukkan dia di tag draw ya, karena kita ingin ngasih dimensi. Oke, jadi ini saya kasih front view. Kita bisa ubah-ubah labelnya di sini ya, view ya. Ini kita bisa rubah namanya front. Oh, tapi harusnya di sini ya. Sebentar, front di labelnya harus diganti nih. Mana ya? Labeling. Nah, ini dia. Oke, udah front. Nah, kalau di sini belum berubah, oh udah tuh ya. Nanti kalau belum berubah, kita bisa di refresh aja atau F5 kita bisa klik atau pakai F5 ya. Oke, ini udah jadi front. Nah, kita bisa munculkan hal lain juga di sini. Jadi kalau kita mau memunculkan course view ya. Ini adalah hasil showing course view-nya seperti ini. Kalau kita mau memunculkan smooth visible line kayak hidden line dan sebagainya ya, di sini hard hidden, smooth hidden kita coba bisa show ya. Nah ini ya, kan hidden tadi sebetulnya. Smooth hiddennya seperti apa? Hard hiddennya kita, nah gitu ya. Seam hidden. Tadi berarti kalau mau memunculkan hiddennya pakai yang hard hidden aja ya. ISO hidden bisa muncul nggak? Ya. Oke, ini cukup seperti ini. Nah, jadi ini udah ketemu nih ya, front view. Coba kalau kita compare dengan yang ini seperti apa? Ya, persis ya. Oke, ini front view udah jadi. Nah, sekarang kita ingin juga menggambarkan top view-nya. Kita ambil aja dulu top view seperti ini. Nah, baru kita masukkan lagi. Sorry, kita select dulu objeknya. Tadi kan objeknya fillet ya. Sampai ini kita select dulu pokoknya. Baru kita masukkan objeknya. Nah, ini. Ini bisa kita geser secara manual seperti ini. Atau bisa juga menggunakan positioning. Jadi kita akan merubah posisinya dengan parameter seperti ini bisa, atau kita juga bisa drag and drop seperti ini tadi ya. Tapi di select dulu semua, baru kita bisa drag and drop. Nah, kalau misalnya ternyata terlalu besar objeknya, nah kita bisa perkecil. Caranya gimana? Di sini ada fitur scale ya. Nah, kita bisa perkecil. Misalnya saya kasih 0,8. Kita refresh. Nah, dia akan memperkecil, artinya skalanya diperkecil ya. Begitupun yang front. Jadi kalau yang idealnya sih semua gambar dalam skala yang sama ya, dalam satu kanvas. Nah, ini sama-sama 0,8 ya. Jadi jangan lupa kita rename untuk yang ini adalah top ya tadi ya. Oke, kita refresh ya, top, front, top. Nah, kita tinggal butuh yang right-nya. Supaya persis seperti ini, kita akan rubah juga tadi untuk top ya, di bagian garisnya ya. Smooth visible-nya kita show. Kemudian hard hidden-nya juga kita show. Terus course-nya true.
Oke, kita compare dengan contoh multi-view-nya. Oke, kita dapat ini ya. Nah, garis ini apa? Garis ini menunjukkan istilahnya apa? Surface limit ya. Karena kan di sini ada gradasi antara surface data dengan kurva yang ini ya. Nah, itu. Oke. Kemudian kita akan buat right side view-nya sama seperti tadi. Kita tinggal pilih aja right side view-nya. Kemudian kita select objeknya, lalu kita masukkan ke sini. Nah, ya. Geser. Nah, tadi kan skalanya dibuat 0,8 ya, berarti semua akan kita buat 0,8. Nah, idealnya level antara front dengan right side view ini harus sama ya. Ini right. Nah, kemudian kalau kita lihat yang bagian front itu Y-nya adalah 98. Saya akan buat semua sama 98 ya. Kemudian right pun akan saya buat 98 supaya satu baseline. Oke. Nah, ini kalau dirasa sudah cukup ya, kita bisa lanjut dengan memberikan dimensi. Jadi kita setting juga coarse view-nya true. Kemudian smooth visible-nya true, hard-nya juga true. Oke, nah ini kita save, jangan lupa ya. Save atau bisa pakai Ctrl S sama seperti di Office ya, atau word processor software. Itu komen-komen umum ya. Nah, setelah seperti ini, oke. Nah, kita mau juga memasukkan 3D view-nya atau isometricnya, bisa ya. Jadi ini kita coba geser sedikit, ini pun kita geser sedikit. Tapi ingat harus disediakan space untuk memberikan dimensi ya, jangan terlalu mepet juga, karena nanti terlalu mepet juga nggak ini ya untuk dimensinya. Ini tadi berapa ininya, posisinya ke 98, ini berubah kayak ini 98, saya buat 98. Terus ini X nya 137, saya 38 lah saya buat. Begitupun yang ini 138. Oke ya. Nah, kita ingin memasukkan objek 3D-nya, ya mudah, tinggal pilih opsi isometrik seperti ini, pilih objeknya, kemudian masukkan lagi. Ya. Ini katakan saya mau perkecil lah, nggak mau sebesar ini. Ini kasih nama iso objek ya, biar kelihatan. Kan kebesaran ya. Nah, kita bisa perkecil. Misal ini cukup jangan 0,8, 0,5 aja supaya kelihatan. Nah, seperti ini karena hanya menunjukkan oh ini 3D objeknya. Kemudian setelah dibuat multi view jadinya seperti yang ini ya, top, front, top sama right. Nah, kemudian seperti tadi ya, di bagian garisnya kita bisa atur mana yang mau kita show, mana yang enggak. ISO visible ini bisa di show ya. Nah, tapi hiddennya kita enggak ya, kita enggak memunculkan. Oke, cukup seperti ini kayaknya ya. Terlalu besar juga, coba kita perkecil supaya lebih estetis. Ini kita buat 0,6. Begitupun ini kita akan buat juga 0,6. Ini juga sama ya, dibuat 0,6. Oke ya, kita udah dapat
objek 3D, dapat front view, top view, dan right view. Ini udah cukup. 16298. Oke. 98 nih, 162 tadi. Nah, sekarang kita kasih dimensi. Gimana cara ngasih dimensi? Nah, di sini ada ya. Tinggal pilih mana yang kita inginkan. Pertama saya akan kasih dulu, kita bisa zoom in zoom out ya. Nah, tapi supaya memudahkan dalam memilih titik, ini saya coba munculkan dulu ya titiknya seperti tadi. Nah, jadi saya akan coba kasih, ini pakai kontrol ya untuk select more than one point. Saya akan kasih dimensi. Nah, ini langsung otomatis muncul dia dimensinya, panjangnya adalah 130 mili. Kemudian next saya akan kasih radius ya. Nah, ini radiusnya 10, artinya diameternya 20 ya. Ini selanjutnya kita akan coba kasih juga radius. Oh, dia radiusnya 30 ya, sesuai tadi sama yang kita set di parameternya. Kemudian, nah ini apakah cukup atau belum? Nanti bisa diatur ya. Jadi jangan ada redundansi, artinya kalau bisa sesimpel mungkin pemberian dimensi, tapi bisa mewakili semua. Jadi silakan diatur ya. Ini karena udah saya supaya enak melihatnya ya. Nah, yang di show ya. Ini juga sama, saya show aja karena saya masih butuh titiknya. Nah, bisa aja kalau ini langsung ya, garis ini berapa. Nah, kita dapatkan 50 ya. Nah, kemudian garis ini berapa tadi? Nah, kita bisa dapat ini semua. Oh, 20 ya. Silakan ditempatkan lah sepantas mungkin pemberian dimensinya. 30, radiusnya udah. Oke, 20. Ini berarti ya. Karena kita ingin tahu berapa sih jedanya ya antara ini dengan ini. Kemudian ini kita kasih radius juga supaya menginformasikan radius kurvanya adalah 10 mili. Oke. Kalau dirasa udah cukup, ya udah, berarti ini sudah dianggap mewakili gambar yang kita punya. Nanti silakan dilengkapi kalau merasa ada yang kurang ya. Oke, di sini kita bisa ngasih di identitas. Ini misalnya saya hakiki. Kemudian tanggalnya saya kasih tanggal sekarang. Sekarang tanggal 16 Juli. Oke. Ini objek apa? Nah, ini objek misalnya tugas 1. Subtitle kalau perlu ya kasih misalnya INV 2016. Kertasnya 4, skalanya tadi berapa? Masukkanlah 1 banding 0,5 misalnya. Makanya harusnya sama tadi skalanya. Ini saya masukin aja dulu. Anggap ini weight-nya 1 ya, 1 kilo nih. Ini buat objek ya. Drawing number-nya saya bikin 007. Sheet-nya sheet pertama. Oke, jadi kurang lebih akan seperti ini hasilnya. Nanti silakan dieksplor lebih lanjut untuk fitur-fitur lain karena masih sangat banyak ya. Jadi kita akan dapat hasil satu ini, kemudian juga dapat hasil multiview seperti ini. Nah, gimana caranya kalau kita ingin punya gambar 3D object dengan solid seperti ini? Kita bisa pakai save picture ya. Nah, misal saya akan simpan di
simpan di dokumen. Ini saya ambil solid. Nah, dia akan tersimpan sini ya, solid. Nah, ini hasilnya nanti. Kalau ini juga sama, kalau kita mau ekspor, dia bisa ekspor ke DXF. Kalau kita ekspor ke DXF, artinya dia akan menjadi objek CAD. Kita bisa open di AutoCAD, kita bisa open di QCAD dan software CAD lainnya. Ini kalau kita mau ekspor menjadi SVG. SVG itu vektor grafis ya, scalable vektor grafis. Jadi terserah pilihannya. Atau kita bisa langsung ekspor menjadi PDF. Nah, sebelum itu kita coba print preview dulu seperti apa sih. Nah, kita bisa lihat. Oh, jadi seperti ini gambar yang kita buat itu. Ya, jadi kita akan save aja as PDF. Multi view plot ya, multi view plot namanya. Nah, jadi kalau kita lihat akan ada hasil seperti ini. Nah, inilah hasil gambar objek 3 dimensi dengan memanfaatkan primitive object pada software FreeCAD. Ya, jadi mudah-mudahan bisa ditangkap ya apa yang saya coba jabarkan di sini, dan silakan dieksplor lebih lanjut ya. Mungkin pada video selanjutnya saya akan coba sharing bagaimana membuat objek 3D dengan fitur sketching yang dimiliki oleh software ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam.